Ajarannya Syekh Siti Jenar itu dikenal sebagai ajaran Sasahidan. Satu akar kata sama syahadat. Jadi kesaksian yang tidak sekedar bersaksi tapi juga sadar akan hakikat dirinya, hakikat Tuhannya, hakikat kehidupan ini, hakikat alam semesta. Cuma syahadatnya agak kontroversial. Jadi ini kayak syahadat versi Al-Hallaj, syahadat versi Manunggaling Kawula Gusti. Jadi bayangkan itu kalimatnya. Yang ngerti Jawa mesti bisa merasakan dahsyatnya kalimat itu. Ingsun anekseni ing zat ingsun dhewe. Satuhune ora ana pangeran namung ingsun. Lan nekseni ingsun setuhune Muhammad iku utusan ingsun. Iya sejatine kang aran Allah iku badan ingsun. Rasul iku rasaning sun. Muhammad iku cahyaning sun. Ya ingsun kang eling tan kena ing lali. Ya ingsun kang langgeng ora kena owah gingsir ing kahanan jati. Yang nggak ngerti Jawa ada subtitlenya nggak di situ? Ya. Ya ingsun kang waskita ora kasamaran ing sawiji-wiji. Ya ingsun kang amurba wisesa kang kuwasa wicaksana ora kekurangan ing pangerti. Biar sampurna padang terawangan ora krasa apa-apa, ora ana keton apa-apa. Mung ingsun kang nglimputi ing alam kabeh kalawan kodrat ingsun. Itu syahadatnya Sasahidan. Sama sebenarnya penjelasannya ya agak mirip aja anak al-haqnya Al-Hallaj minggu lalu, karena sumber ilmunya mungkin sama. Jadi kalau Syekh Siti Jenar ngomong ingsun, itu nunjuknya bukan ingsun yang fisik aku yang ada ini, tapi ingsunnya itu ingsunnya Allah. Orang jadi salah paham karena ingsun di situ ditafsirkan Siti Jenar yang manusia. Padahal kalau pakai filsafatnya hululnya Al-Hallaj kemarin, ingsunnya itu ingsun akunya Allah. Karena yang berhak bilang aku hanya Allah. Yang akunya pasti ada itu kan cuma Allah. Akuku ini kan nggak mesti ada. Akuku itu ada karena adanya akunya Allah. Akuku itu tidak sejati. Fisikku ini tidak ada gunanya kan. Kalau bagi Syekh Siti Jenar, fisik kita ini bangkai, mayat. Ketika ditinggalkan Allah, tidak ada orang mau menyentuh kita. Katanya Syekh Siti Jenar malah najis. Jadi fisik itu tidak ada ini. Jadi kalau dia bilang aku, bukan aku yang fisik ini, berarti aku yang rohani. Dan aku yang rohani itu wa nafakha fihi min ruhi, bagian dari ruhnya Allah. Jadi kalau saya bilang aku, pasti yang dirujuk bukan yang fisik ini. Wong ini cuma asalnya dari tanah, besok kembali ke tanah, tanah merah. Ya kan? Tapi aku yang rohani, dan akuku yang rohani itu hakikatnya adalah Allah. Kok kamu gak nemu Allah dalam dirimu, berarti kamu sedang gelap. Ya kan? Nur Muhammad gak mencapai dirimu. Biar Nur Muhammad mencapai dirimu, bergeraklah mendekat ke Nur Muhammad. Nur Muhammad itu makhluk paling dekat sama Allah karena dia limpahan pertama. Biar dirimu terang. Kalau kamu terang, kamu bisa tahu.
Allah yang ada dalam dirimu. Nah, itu filosofi dari Syekh Siti Jenar. Mirip sama Al-Halab, mirip sama Abu Yazid Bustami, mirip sama Ibnu Arabi. Maka saya bilang dia bukan orang yang pertama yang ngomong semacam ini. Bahkan para wali yang lain pun insya Allah ngerti ajaran ini. Cuma mungkin karena pertimbangan masyarakat muslim yang belum dewasa, yang hampir semua masih mu'alaf. Yo kayak Nabi Muhammad awal kan Islam ketika didakwahkan ke masyarakat Arab kan Islam yang sangat material. Lakukan ini pahalanya sekian, lakukan itu kan sebenarnya untuk mancing orang biar mau. Setelah mau biar dia merasa. Setelah dia merasa harusnya sudah tidak terikat lagi pada yang fisik. Nah itu maunya Syekh Siti Jenar dan kawan-kawan. Cuma para wali pertimbangannya mungkin dakwah. Oke, sehingga Syekh Siti Jenar dengan dukungan politik akhirnya harus dieksekusi. Merusak imannya masyarakat yang masih belum cerdas. Sama kayak Sokrates kemarin, sama kayak Al-Halaj. Oke, jadi syahadatnya namanya syahadat syahsahidan. Ini bagi muslim yang syariat kaku, ini murtad luar biasa. Ya kan? Ini kafir mughaladzah ini sudah. Iya, sudah. Tidak bisa lagi ditolerir. Masa nganggap dirinya Tuhan, ya kan? Padahal kamu tidak sadar. Jangankan yang ini ya, ketika kamu merasa benar, ketika kamu merasa besar, ketika kamu merasa sombong, itu sebenarnya juga kamu sedang nganggap dirimu kayak Tuhan. Karena yang berhak sombong, berhak merasa selalu benar, itu hanya Allah. Kamu tidak punya hak. Kamu tidak ada apa-apanya. Pengetahuanmu tentang kebenaran itu karena diizinkan oleh Allah, dicahayai oleh pengetahuannya Allah. Al-ilmu nurun. Maka gak boleh kamu sombong sedikit pun. Ketika kamu sombong, kamu sedang mempertuhankan dirimu sendiri. Gak usah bilang anak al-haq. Sebenarnya ketika kamu merasa dirimu yang paling benar, itu kamu kayak Al-Halaj yang bilang anak al-haq, akulah kebenaran. Tapi Al-Halaj ketika bilang anak al-haq, orientasi egonya hilang. Ananya Allah. Tapi kamu yang bilang anak al-haq itu, ananya itu dirimu sendiri, egomu yang kamu tunjuk. Dan yang kayak gitu, kayak minggu lalu kan di Al-Halaj, watakmu yang kayak gitu itu mirip Fir'aun. Fir'aun kan juga ngaku Tuhan, dan iblis kan juga ngaku ana. Ananya iblis dan ananya Fir'aun itu ana yang egois, dirinya sendiri. Itu kan debatnya Al-Halaj sama iblis minggu lalu. Tapi ananya Al-Halaj dan kawan-kawan bukan ana ini sudah hilang, sudah tidak ada lagi. Jadi maka hati-hati kamu yang tiap hari mengkafirkan orang kayak gini. Jangan-jangan kamu sendiri yang sebenarnya diam-diam bilang ana al-haq. Kamu sendiri yang sebenarnya merasa akulah yang paling benar, maka yang lain kafir, murtad, sesat. Oke, maka hati-hati ya. Jadi itu syahadat syahsahidan. Terus ini kalimat saya potong ketika Syekh Siti Jenar debat sama para wali. Jadi ada banyak sekali argumen, ada banyak sekali tuduhan. Syekh Siti Jenar nggak telaten, terlalu banyak variasi tafsir. Terus dia mengkasih kata, marilah kita bicara yang terus terang. Ini tak terjemah bahasa Indonesia ya, kalau Jawa kayak tadi kamu pening. Ya, ingsun ini Allah, akulah Allah itu. Akulah yang disebut Prabu Satmata. Tidak ada lain yang bernama Allah. Saya menyampaikan ilmu tertinggi yang membahas ketunggalan. Ini bukan badan. Jadi aku itu yang tak maksud bukan badan ini. Selamanya bukan. Karena badan itu tidak ada.
Yang kita bicarakan ialah ilmu sejati. Dan untuk semua orang kita membuka tabir. Jadi ini setelah diskusi panjang dengan para wali, dia jengkel. Iya wis, yang bilang ingsun Allah, ya wis akulah Allah. Tapi aku bukan badan ini. Jadi yang sejati, yang Allah itu bukan badan ini. Ini wadah fisik. Jadi katanya Siti Jenar, ilmu ini nanti yang tak ungkap ke masyarakat, buka tabir. Jadi para wali ditantang, yang kayak gini salah nggak? Maksudnya gitu kan. Isinya yang diajarkan salah nggak? Itu kan mungkin maunya saya Siti Jenar. Lah kalau yang tak ajarkan benar, ngapain semua marah? Kecuali aku ngajarin yang salah. Kalau hanya salah, misalnya mereka itu orang awam, gak nyampe, sombong sekali kita. Kamu merasa lebih tinggi, padahal yang diajarkan Siti Jenar pada santri-santri pengajiannya, manusia itu egaliter. Siti Jenar yang berani pakai kalimat ingsun untuk diri sendiri, zaman itu luar biasa. Zaman itu orang biasa itu bolehnya bukan pakai ingsun, tapi pakai kawulo. Kalau di Jawa sekarang jadi kulo. Ya kan? Yang berhak pakai kata ingsun itu raja. Jadi ingsun, pukulun dan seterusnya. Dan Siti Jenar peduli amat dengan semua itu. Bagi dia setiap manusia sejajar, egaliter. Pereklah dengan ingsun yang hanya untuk raja itu. Kalau kamu mau bilang ingsun, bilang aja ingsun aku. Tidak harus kawulo. Kalau kawulo itu kan hamba. Tidak ada raja dan hamba di dunia ini. Kita sejajar. Di atas kita hanya Allah. Itu yang diajarkan di Lemah Abang. Dan ini kan yang bikin telinganya raja panas. Masa itu kemarin kata-kata milikku sekarang mau dipakai semua orang. Jadi rebutan kata. Ya kan? Kemarin kan juga ada rebutan kata-kata Allah itu kan, di Malaysia, yang oleh pengadilan diputuskan kata Allah itu hak miliknya orang Islam. Yang Kristen jangan berani-berani pakai kata Allah. Kan gitu keputusannya di Singapura. Persis di era ini. Simbol-simbol arogansi, simbol-simbol perbudakan, simbol-simbol hierarki manusia dan penindasan manusia atas manusia. Dia mengkritik feudalisme zaman itu. Lah kok para wali mau saja disuruh bersidang? Ya lagi-lagi urusan politik. Wali juga punya, mereka juga punya strategi dakwahnya masing-masing. Nanti Siti Jenar dianggap, wah ini ngerusak proyek kita nih, kan gitu. Kita sudah punya proyek bagus-bagus sekarang dicegati dengan sasahidan.